Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Alfianto dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan membawakan tugas bahasa Indonesia. Buatlah 2 cerpen dengan tema pendidikan dan sosial budaya, kemudian sebutkan nilai-nilai. A. Moral. B. Religius. C. Budaya. D. Kepahlawanan. E. Sosial. F. Politik. Cerpen pendidikan. Semua berawal dari mimpi. Tidak pada seperti biasanya, hari ini saya mendapatkan pasien yang sangat ramai dan banyak pasien yang terkena penyakit tipes. Meskipun sedikit lelah, aku harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien karena semua itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Aku sangat gembira memiliki profesi yang saat ini aku jalani karena bisa menolong dan membantu sebagian banyak orang yang sakit. Pada suatu hari, tiba-tiba saya kedatangan seorang bapak tua yang datang ke rumahku pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu juga saya sedang istirahat dan bapak tua itu meminta tolong memeriksa anaknya yang sakit tipes. Bapak tua itu berkata, "Assalamualaikum dokter," sambil membunyikan bel rumah saya. "Waalaikumsalam, ada bisa saya bantu pak?" jawab dokter. "Bapak minta tolong anak saya dokter. Demamnya belum turun-turun sudah 2 hari," jawab bapak dengan perasaan yang panik. "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja pak?" tanya pak dokter. "Bapak tidak punya uang pak dokter," jawab bapak tersebut. Dan akhirnya dokter pun memeriksa anak bapak tersebut dan dokter kasih obat dari berbagai obat dengan penurun panas. Jawab bapak, "Terima kasih ya pak dokter, dan saya cuma bawa uang Rp20.000. Jawab dokter, "Itu sama-sama pak, uangnya nggak usah bawa aja sama bapak buat ongkos bapak pulang, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk membantu orang lain," jawab dokter tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara kring, dan ternyata suara dari alarm jam, dan aku pun tiba-tiba terbangun dari tidur. Ternyata itu semua cuma mimpi. Perkenalkan, saya siswa kelas 1 SMA dan saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Karena di sisi lain, saya ingin menjadi dokter, ingin sekali dapat menolong orang lain yang tidak mampu. Seperti ayah saya hanya seorang petani dan ibu saya seorang pembantu rumah tangga. Dari hal itulah saya ingin menjadi dokter supaya bisa menjadi orang yang sukses. Pada suatu hari, tiba-tiba ayah jatuh sakit, maka terpaksa ayah tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Dari situlah saya ingin berhenti sekolah dan menggantikan ayah yang sedang sakit untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, tetapi ibu sangat melarang kalau saya berhenti sekolah. "Bu, saya mau berhenti sekolah dan saya mau bekerja saja. Aku tidak tega melihat ibu yang selalu bekerja keras untuk mencukupi biaya dalam berobat ayah dan biaya sekolahku." "Jangan, ibu akan terus bekerja dan masih sanggup untuk membiayai berobat ayah dan biaya sekolahmu. Kamu juga harus meraih cita-cita yang selama ini kamu inginkan untuk menjadi orang yang sukses. Kamu teruslah belajar, semua beban ini akan ibu tanggung semua. Ibu masih kuat," jawab ibu sambil tersenyum menutupi supaya sayang anak terus sekolah. Singkat cerita, dari kehidupan ini, sang anak pun telah berhasil lulus dari SMA hingga mendapatkan nilai dengan yang baik dan memuaskan dan diterima di salah satu universitas ternama mengambil jurusan ilmu kedokteran. Lalu aku bangga atas apa yang aku lakukan dan dukungan dari kedua orang tuaku, sehingga aku menjadi orang yang sukses. Karena beberapa tahun menjalani kuliah di kedokteran, lalu aku lulus dan menjadi seorang dokter. Sungguh mencapai itu semua bukan perjalanan yang mudah. Untuk mencapai semua itu membutuhkan proses yang lama, dan akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Alhamdulillah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. A. Nilai moral. Tidak pada seperti biasanya, hari ini saya mendapatkan pasien yang sangat ramai dan banyak pasien yang terkena penyakit tipes. Meskipun sedikit lelah, aku harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien karena semua itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. B. Nilai religius. Assalamualaikum dokter, sambil membunyikan bel rumah saya. "Waalaikumsalam, ada bisa saya bantu pak?" jawab dokter. C. Nilai budaya. Jawab bapak, "Terima kasih ya pak dokter, dan saya cuma bawa uang Rp20.000. Jawab dokter, "Itu sama-sama pak, uangnya nggak usah bawa aja sama bapak buat ongkos bapak pulang, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk membantu orang lain," jawab dokter tersebut. D. Nilai kepahlawanan.
Jangan, ibu akan terus bekerja dan masih sanggup untuk membiayai berobat ayah dan biaya sekolahmu. Kamu juga harus mulai cita-cita yang selama ini kamu inginkan untuk menjadi orang yang sukses. Kamu teruslah belajar, semua beban ini akan ibu tanggung semua. Ibu masih kuat, jawab ibu sambil tersenyum menutupi supaya sayang anak terus sekolah. Nilai sosial. Bu, saya mau berhenti sekolah dan saya mau bekerja saja. Aku tidak tega melihat ibu yang selalu bekerja keras untuk mencukupi biaya dalam berobat ayah dan biaya sekolahku. Nilai politik. Tidak ada dalam cerpen ini. Yang kedua, cerpen sosial budaya, warisan. Lisa seorang anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dia anak dari keluarga yang kurang mampu, beda dengan teman-temannya yang memiliki materi yang berkecukupan. Suatu hari, di kantin sekolah ramai anak-anak yang sedang membahas barang-barang baru yang mereka miliki, seolah sedang berlomba siapa yang paling kaya di bangku itu. Lihat ini HP baruku, bagus kan? Dapat warisan dari keluargaku, kata Arni. Lihat ini, laptop baruku, canggih, dapat warisan juga dari kakekku, kata Yuli. Kalung baruku cantik, pacarku kasih, dapat warisan juga kayaknya, kata Mira. Mereka saling menyombongkan satu sama lain, membuat Lisa kesal dan pergi dari kantin tersebut. Di rumah Lisa, ibunya sedang sakit. Lisa yang memendam kekesalan, dia melampiaskan pada ibunya. Ibu, kita kenapa miskin, Bu? Tidak adakah warisan dari keluarga kita, Bu? Kata Lisa. Ibunya memberikan baju adat Bugis yang biasa dipakainya saat menari. Namun Lisa yang tidak mengerti maksud dari pemberian itu malah kembali marah. Apa maksudnya, Bu? Apa cuma ini warisanmu? Warisan dari keluarga kita. Saya tahu ibu dulu penari adat Bugis, tapi sambil terisak tangis, kata Lisa sambil terisak tangis lari menuju kamar. Dalam kamarnya, Lisa mengenang masa lalunya ketika dia masih melihat ibunya sedang menari. Ibu cantik sekali, pintar menari, Lisa mau kayak ibu, kata Lisa kecil. Lisa juga cantik, ini adalah warisan kita, nak. Warisan yang melebihi kekayaan manapun, karena hanya di tanah kita warisan ini lahir, dan di tanah inilah warisan ini harus selalu diwariskan kepadamu dan anak-anak yang ada di tanah ini. Jadi kita harus hargai dan menjaga warisan kita agar selalu memudayakan di tanah ini dan negeri seberang. Ibu Lisa kembali ke masa ini. Lisa keluar dari kamarnya dan mengambil baju tersebut, mengenakannya dan menari seperti ibunya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. A. Nilai moral. Mereka saling menyombongkan satu sama lain. B. Nilai religius. Tidak ada dalam cerpen ini. C. Nilai budaya. Lisa juga cantik, ini adalah warisan kita, anakku, warisannya melebihi kekayaan manapun, karena hanya ini di tanah ini warisan ini lahir, dan di tanah inilah warisan ini harus selalu diwariskan kepadamu dan anak-anak yang ada di tanah ini. Jadi kita harus hargai dan menjaga warisan kita agar selalu membudayakan di tanah ini dan negeri seberang. Ibu Lisa kembali ke masa ini. Lisa keluar dari kamarnya dan mengambil baju tersebut, mengenakannya dan menari seperti ibunya. D. Nilai kepahlawanan. Jadi kita harus menghargai dan menjaga warisan kita agar selalu memudayakan di tanah ini dan negeri seberang. Ibu Lisa. E. Nilai sosial. Tidak ada dalam cerpen ini. F. Nilai politik. Tidak ada dalam cerpen ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.